Halo, nama saya Wedi. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas apa yang sedang terjadi di dunia geopolitik. Seperti kejadian baru-baru ini di Venezuela, yang dimana Perdana Menterinya, Netanyahu, diculik oleh Amerika. Saya bukan membahas tentang politik, karena sebetulnya politik adalah hanya sandiwara untuk memecah belahkan perhatian dan persatuan rakyat. Tujuan saya membahas tentang politik agar orang-orang tahu dan sadar bahwa apa yang sedang terjadi merupakan rencana yang sudah sejak lama direncanakan oleh secret society atau elit global. Seperti yang saya sudah bicarakan di video saya yang berjudul Siapa yang Mengontrol Dunia, ada sejumlah keluarga yang mengontrol dunia dari sejak dulu. Saya menyebutkan sebagai secret society. Kelompok ini sebetulnya sebagian besar merupakan suatu kelompok gabungan antara Kristen Zionist, Illuminati, dan Freemason. Mereka bekerja sama untuk mencapai apa yang dinamakan Pax Judaica. Sebetulnya masih ada yang suatu entitas yang mengontrol mereka. Tapi akan saya bahas siapa entitas itu di video-video berikut. Pax Judaica adalah tema yang direncanakan untuk membuat Israel sebagai pusat global dunia. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan bahas kepercayaan masing-masing antara kelompok Kristen Zionis, Illuminati, dan Freemason. Kristen Zionis percaya bahwa orang Yahudi adalah orang yang terpilih oleh Tuhan, dan Yesus akan datang kedua kalinya dan menolong Israel untuk memenangkan peperangan yang dinamakan Gog dan Magog. Kepercayaan ini dikarenakan tertera di Alkitab di Injil Alkitab Wahyu pasal 20 ayat 7-9. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang Yahudi merupakan Zionis, karena banyak orang Yahudi yang tidak ingin terjadi suatu peperangan. Illuminati adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Jacob Frank, Adam Weishaupt, dan Mayer Rothschild pada sekitar tahun 1776. Dalam sejarah, grup ini tercatat dipaksa bubar oleh pemerintah di sekitar tahun 1787. Akan tetapi banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya isu dipaksa bubar ini adalah suatu permainan dari Adam Weishaupt sendiri, dengan tujuan untuk membuat grup ini lebih tenar di publik, sehingga banyak orang ingin mencari tahu dan ingin menjadi member grup rahasia ini. Illuminati percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Akan tetapi tidak seperti Kristen Zionis yang percaya bahwa Yesus akan datang sekitar 200 tahun lagi. Illuminati percaya bahwa kedatangan Yesus bisa dipercepat dengan membuat kekacauan dan peperangan di dunia ini. Untuk ini mereka ingin mempercepat peperangan Gog dan Magog agar Yesus datang pada saat peperangan itu. Mereka juga percaya untuk membuat surga di dunia dengan menikmati material di dunia ini. Grup Illuminati ini diduga juga sudah mempengaruhi grup Freemason yang akan saya bahas selanjutnya. Yang ketiga adalah Freemason. Grup ini sebetulnya sudah tahu apa sebetulnya dunia realitas ini. Mereka paham akan alam semesta, bukan benda atau fisikal, melainkan semuanya mental, alias dunia fisikal tercipta dari pikiran. Akan tetapi mereka mempercayai bahwa Tuhan sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu mereka menggantikan Tuhan untuk menguasai dunia ini. Salah satu bentuk untuk mereka merasa sebagai Tuhan adalah dengan membuat kehancuran di dunia, dengan memakai senjata ataupun dengan membunuh seorang pemimpin. Mereka juga percaya akan angka-angka dan geometri simbol yang bagi mereka terdapat unsur suatu energi yang membantu mereka untuk mencapai rencana mereka. Salah satu angka yang mereka sangat percaya adalah angka 33. Bila kita lihat dalam sejarah, angka ini terlihat dari pembunuhan Presiden John F. Kennedy yang terjadi di kota Dallas yang sekitar 33 derajat utara dari ekuator.
Dan juga bila kita lihat 33 derajat dari utara ekuator, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom di tahun 1945. Padahal pada saat itu Jepang sudah mau menyerah tanpa harus dibom dua kota tersebut. Ketiga grup Kristen Zionis, Illuminati, dan Freemason mempunyai suatu goal objektif yang sama, yaitu menciptakan suatu total kontrol manusia di bumi yang berpusat di suatu negara dengan menciptakan suatu kekacauan dan ketakutan di dunia. Apa yang terjadi di Venezuela sebenarnya merupakan suatu rencana PSYOPs atau operasi psikologis oleh mereka. Amerika yang sebetulnya sudah dikontrol oleh Israel sekarang ini sedang mengacaukan dan menghancurkan negara-negara untuk mencapai tujuan mereka, yaitu Pax Judaica, Israel sebagai negara pusat dunia. Dengan menghancurkan negara-negara seperti Venezuela, Greenland, dan lain-lain, di samping mempermudah dalam terjadinya peperangan Gog dan Magog, natural resources di negara tersebut juga digunakan untuk persiapan peperangan, dan yang dimana nantinya Israel yang mempunyai semua natural resources ini. Venezuela mempunyai suplai minyak terbesar di dunia. Perlu diketahui bahwa minyak bukan hanya dipakai untuk mobil bensin, tapi juga dipakai di semua perangkat elektronik. Di samping itu, Venezuela juga mempunyai suplai perak yang sangat besar. Perak pun dipakai untuk hampir semua peralatan elektronik di dunia. Greenland mempunyai mineral yang langka seperti neodymium, terdium yang digunakan untuk magnet permanen di kendaraan elektrik. Di samping itu, Greenland juga mempunyai suplai uranium yang besar yang bisa digunakan untuk nuklir. Iran merupakan suatu negara yang bisa disebut sebagai final boss dari Israel dan Amerika. Di samping Iran mempunyai cadang minyak yang sangat besar, negara tersebut bersituasi di Strait of Hormuz atau Selat Hormuz. Lokasi ini dianggap lokasi perairan paling penting di dunia untuk industri energi global. Dengan menguasai Iran, tujuan Pax Judaica akan jauh lebih mudah karena tidak akan ada perlawanan dari Iran, dan dengan menguasai lokasi penting, semua transportasi mineral akan jauh lebih mudah bagi Israel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan kepercayaan Kristen Zionis, Yesus akan datang kedua kali untuk menolong Yahudi memenangkan peperangan yang dinamakan Gog dan Magog. Menurut keyakinan Zionis, tempel ketiga atau tempat ibadah suci ketiga di Yerusalem digunakan untuk menyambut kedatangan Yesus. Untuk membangun tempel ketiga ini, menurut kepercayaan Kristen Zionis, diperlukan pengorbanan lembu betina merah. Dan ini sudah mereka lakukan di tahun lalu, di tahun 2025. Dan sekarang ini mereka sedang mempersiapkan pembangunan tempel ketiga ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa kekacauan yang dilakukan Amerika pada saat ini karena mereka ingin membuat peperangan Gog dan Magog cepat terjadi. Mereka mempunyai agenda 2030 untuk One World Government atau satu pusat negara dengan target rampung di maksimal di tahun 2030. Salah satu faktor penting untuk kedatangan Yesus bagi kepercayaan mereka, yaitu kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel. Karena itu, bukan hanya suatu kebetulan bahwa sekarang ini tema antisemitisme sangat viral di dunia. Antisemitisme adalah suatu kebencian terhadap orang-orang Yahudi di dunia. Kebencian ini sengaja dibuat oleh mereka ke publik dunia dengan menggambarkan betapa jahatnya Israel. Padahal banyak orang Israel sendiri tidak ingin terjadi peperangan. Tapi dengan menciptakan antisemitisme, itu memaksa orang-orang Yahudi yang tersebar di negara-negara lain untuk kembali ke negara Israel. Untuk memancing peperangan Gog dan Magog, salah satu cara paling memungkinkan bagi mereka adalah dengan menghancurkan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang merupakan masjid ketiga paling suci bagi umat Muslim. Bila ini benar terjadi, maka umat Muslim di dunia akan marah
dan negara-negara Muslim dan Rusia dengan jebakan dan manipulasi mereka akan menyerang Israel. Dikarenakan peperangan yang dipancing ini, Amerika akan disengajakan untuk hancur, dan semua aset Amerika seperti peralatan perang, minyak, mineral-mineral penting akan menjadi milik Israel. Dengan begini, Israel menjadi negara pusat dunia yang seperti direncanakan untuk Pax Judaica. Dunia sedang memasuki fase akhir dari rencana Secret Society yang bertujuan untuk mengontrol manusia di bumi melalui AI teknologi yang dipusatkan di Israel. Tujuan saya membuat video ini bukan menakuti orang, melainkan untuk membantu membuka mata tujuan mereka ini. Indonesia sendiri seperti video saya sebelumnya sudah dikontrol oleh mereka. Dan sebetulnya Indonesia mempunyai peran penting di tujuan mereka yang akan saya bahas di video-video berikutnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu memberikan informasi kepada orang lain tentang Secret Society ini dan tujuan mereka ini. Memang pasti banyak orang yang tidak percaya bahwa dunia dikontrol oleh Secret Society. Akan tetapi, dengan memberikan informasi kepada mereka, akan otomatis informasi ini tersimpan di bawah sadar mereka, yang nantinya dengan sendirinya mereka akan menyadari tentang ini. Terima kasih, semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong subscribe ya guys, dan kalau bisa bantu like video ini, dan membantu menyebarkan video ini ke orang-orang lain. Thank you.